Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga pagi ini kita sehat sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan pagi ini saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang trigonometri. Kalau pada pertemuan pertama kemarin saya membahas tentang rumus jumlah, sudut dari fungsi trigonometri, jumlah dan selisih sudut. Yang kedua, rumus sudut rangkap. Yang ketiga ini saya membahas tentang perkalian sinus dan kosinus. Rumus trigonometri ini cukup banyak ya. Di kelas 10 juga sudah banyak, ini kelas 11 juga banyak, maka kita coba tidak terlalu banyak menghafal, sesuai dengan apa yang sering saya sampaikan bahwa belajar matematika itu jangan terlalu banyak menghafal ya, jangan terlalu banyak menghafal, tapi perbanyak berlogika ya, perbanyak berlogika. Saya menghafal rumus ini, sinus dan kosinus sangat sulit, tapi kalau saya pakai logika, saya bayangkan waktu saya mendapatkan rumus itu, maka rumus itu kembali saya bisa ingat gitu ya. Cara mendapatkannya seperti ini misalnya. Kita sudah hafal rumus ini pada pertemuan pertama ya. Sin alfa plus B sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Kalau di sini plus, waktu itu saya bahas. Sedangkan yang ini kalau ini min, di sini min. Kalau kedua rumus ini saya jumlah gini misalnya ya. Ya. Maka ini tambah ini kalau saya tulis sin alfa plus beta plus sin alfa min beta ya. Jadi ini ditambah ini sama dengan ya. Ini dengan ini sama. Berarti kalau dijumlah menjadi 2 sin alfa cos beta ya. Ini dan ini sama, sehingga kalau dijumlah karena ini plus ini min, ini hilang, saling dicoret gitu ya. Maka ini selesai, sudah ketemu satu rumus ya. Biasanya rumusnya ditulis dari belakang nih, 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Jadi ini sama dengan ini, sudah satu rumus ya. Kalau ini saya kurangkan, ini dan ini saya kurangkan, coba menjadi apa? Sin alfa plus beta, ini yang atas ya, dikurangi ini berarti min sin alfa min beta, ini dikurangi ini habis karena sama dikurangi 0 ya. Min dengan min jadi plus, karena ini dan ini sama, ini jadi kalau ini min maka jadi plus ini tambah ini jadi apa? 2 cos alfa sin beta. Nah ini sudah rumus yang kedua. Jadi dengan membayangkan cara mendapatkannya ini saya menjadi hafal, menjadi ingat lagi rumus ini. Jadi kalau bisa rumus tidak dihafal, kita tidak perlu menghafalnya. Matematika banyak-banyak berlogika ya, agar kita tidak merasa matematika itu sulit. Bahkan kita menganggap matematika itu mudah ya. Jadi kalau 2 rumus ini dijumlah dapat rumus yang pertama, kalau 2 rumus ini dikurangi dapat rumus yang kedua. Terus yang ketiga, kalau ini diganti cos ada rumusnya, ini diganti cos ada rumusnya. Kalau dijumlah dapat rumus nomor 3, kalau dikurang dapat rumus nomor 4. Rumus-rumus yang lengkap adalah seperti berikut ini. Oke, sebagai contoh dari rumus-rumus ini tadi, contoh 1 ini saya ambil dari soal SBMPTN ya. Memang setiap pertemuan kita itu kita lebih banyak menggunakan rumus SBMPTN
agar kamu terbiasa dengan soal-soal SBMPTN ini. Contohnya seperti ini, sin alfa cos beta sama dengan 1/5 dan sin alfa min beta sama dengan 3/5. Ditanya sin alfa plus beta berapa gitu ya. Maka ngerjakannya ini langsung saya kalikan 2 gitu ya. Saya kalikan 2 begini. Maka menjadi apa? 2 sin alfa cos beta 1/5 kali 2 sama dengan 2/5. Kenapa kok dikalikan 2? Karena ini ada rumus nih, 2 sin alfa cos beta sama dengan itu, sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Sehingga ini bisa saya pakai rumus pertama itu, ini saya ubah menjadi apa? Sin alfa plus beta plus sin alfa min beta sama dengan 2/5 ya. Selanjutnya, karena ini diketahui yang ini, maka ini saya masukkan ke sini, ya. Menjadi saya tulis sin alfa plus beta plus 3/5 sama dengan 2/5. Maka kalau ini saya pindah ke sana menjadi sin alfa plus beta sama dengan 2/5 min 3/5. Ini penyebutnya sudah sama, maka tinggal dikurangkan yang atas, 2 kurangi 3 adalah sama dengan min 1/5. Karena ditanya sin alfa plus beta, berarti sin alfa plus beta sama dengan min 1/5. Jadi jawaban dari soal ini adalah min 1/5. Cukup bisa dipahami ya. Ini tidak terlalu sulit, tapi kalau tidak latihan maka ide mengalihkan 2 ini yang agak kerepotan ya. Oleh karena itu perbanyak latihan soal SBMPTN, perbanyak. Kamu cari soal-soal SBMPTN dari tahun-tahun lama. Kalau di toko buku nggak ada, di toko buku lowak itu, lawas-lawas yang lama-lama itu pasti ada. Kamu tinggal tanya soal SBMPTN yang lama-lama itu pasti dikasih kamu. Dari situ dicoba, dikenali soal SBMPTN itu setiap tahunnya selalu berubah. Oke, selamat mencoba. Kita lanjut dengan contoh yang kedua. Oke, kita lanjut pembahasan kita tentang persamaan, tentang rumus perkalian sinus dan kosinus yang pada pertemuan ketiga ini. Sebagai contoh yang kedua, diketahui alfa min beta sama dengan pi/3. Kamu kalau ada soal kayak gini langsung ingat pi itu berapa derajat? Berapa? 180. Pandai. 180 bagi 3 berapa? 60. Berarti ini 60 derajat ya. Terus sin alfa sin beta 1/4, yang ditanya cos alfa plus beta ya. Sebelum saya membahas soal ini, kembali saya sampaikan sebuah motivasi bagi kita agar kita ini terus termotivasi sehingga sukses ya. Saya suka sekali kalau pemuda-pemuda sekarang ini banyak yang memikirkan masa depannya dengan baik ya. Banyak yang memikirkan masa depannya dengan baik. Saya suka sekali. Maka pada kesempatan ini coba kita ingat Thomas Alva Edison. Tahu nggak Thomas Alva Edison siapa? Thomas Alva Edison itu penemu lampu itu ya. Ketika beliau melakukan percobaan itu, beliau dibantu oleh temannya di dalam melakukan percobaan. Dia lakukan percobaan terus untuk menemukan lampu. Setelah percobaan yang ke-300, bayangkan ya, beliau mengadakan percobaan 300 kali.
Temannya itu sudah mulai putus asa ya. Temannya bilang, wahai Thomas, kita sudah melakukan percobaan 300 kali. Maka apakah ini akan kita teruskan? Apa jawabnya Thomas Alva Edison ini? Dia menjawab, kita memang belum berhasil melakukan percobaan ini. Karena apa? Karena kita baru melakukan percobaan 300 kali. Coba kamu bedakan kalimat yang dipakai oleh temannya dengan yang dipakai oleh Thomas. Yang dipakai oleh temannya, kita sudah melakukan percobaan, Itu menunjukkan apa? Orang itu sudah putus asa, sudah melakukan percobaan. Tapi Thomas Alva Edison memakai kalimat, kita baru melakukan 300 kali. Berarti dia itu masih bersemangat ya, Thomas Alva Edison masih bersemangat. Dan memang percobaan itu baru berhasil setelah percobaan ke 1000 sekian. Maka apa yang hikmah yang bisa kita ambil? Yaitu apa? Kita jangan gampang putus asa ya. Melakukan apa saja, kita jangan gampang putus asa. Usahakan terus-menerus sehingga sukses. Kalau kamu belajar matematik sudah 3 kali dan belum paham, kita bilang pada diri sendiri, saya memang belum paham karena baru belajar 3 kali. Sudah 5 kali kita bilang kita belum paham karena baru belajar 5 kali. Maka terus menerus belajar sampai mengerti. Oke ya, itu kata bijak pada kesempatan kali ini. Jangan gampang putus asa. Harus ulet ya, harus ulet. Kembali ke soal ini. Kalau kita mengerjakan soal ini, saya kalikan min 2. Kenapa kok dikalikan min 2? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Mungkin? Karena ada rumus gini, saya tulis ini aja rumusnya ya, min 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa plus beta min cos alfa min beta. Ini rumus yang keempat tadi ya, rumus yang keempat. Maka ini kalau dikalikan min 2 sesuai ini sudah menghasilkan apa ini? Min 2 sin alfa sin beta. 1 kali min 2 itu min 2 per 4 ya. Sehingga ini dengan ini sama, maka ini bisa saya ganti jadi ini ya. Menjadi apa sekarang? Cosinus alfa plus beta dikurangi cos alfa min beta, saya kasih kurung, sama dengan min 2 per 4 bisa disederhanakan menjadi apa? Min 1 per 2. Paham ya? Sama-sama dibagi 2, min 1 per 2. Oke, kalau kita lanjutkan ke sana ya, ke sana. Ini cos alfa plus beta saya tulis lagi. Cos alfa plus beta min cos pi per 3. Dari mana pi per 3 ini? Alfa min beta, ini alfa min pi beta, pi per 3. Ya, tinggal kita ubah ke sana. Sama dengan min setengah. Oke. Cos alfa plus beta saya tulis lagi. Cos alfa plus beta. Ini tadi saya bilang 60 derajat. Cos 60 berapa? Masih ingat? Setengah akar 3. Salah, setengah akar 3 itu sin 60 ya. Berarti cos 60 berapa? Cos 60 setengah ya. Coba diingat-ingat terus ya. Sudut-sudut istimewa itu. Jadi ini setengah sama dengan min setengah. Yang ditanya cos alfa plus beta berarti tinggal pindah ke sana. Jadi cos alfa plus beta menjadi min setengah. Ini min setengah ini. Min setengah pindah ke sana jadi plus setengah, min setengah tambah setengah, ini 0. Sudah selesai. Cos alfa plus beta sama dengan 0. Kalau soal ini dilanjutkan misalnya pertanyaannya, apakah soal ini, segitiga ini segitiga lancip misalnya, atau segitiga siku-siku? Jawabannya apa kira-kira? Kalau alfa beta gamma itu merupakan sudut-sudut segitiga, coba dipikirkan ya. Dengan hasil yang seperti ini,
apakah segitiga, sudut-sudut segitiga ini merupakan segitiga yang siku-siku. Coba dipikirkan ya sebagai bahan untuk untuk memperbanyak ini cara berpikir ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Kalau tidak ada maka kita lanjut ke contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga. Baik, kita lanjut pembahasan kita di rumus perkalian sinus dan kosinus untuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini mirip dengan contoh yang kedua tadi. Kalau kita baca, diketahui segitiga ABC siku-siku di C. Nah ini, saya tuliskan ini segitiga ABC siku-siku di C. Diketahui sin A sin B sama dengan 2/5 dan sinus A min B sama dengan 5A ya. Yang ditanya A ini berapa gitu. Yang ditanya A itu berapa. Maka kamu tahu nggak kalau ini pengerjaannya mirip dengan yang contoh 2 tadi? Bagaimana caranya mengerjakan awalnya? Yang pertama, langkah pertamanya seperti yang kedua tadi apa? Ada yang masih ingat? Ayo berpendapat. Iya, pandai. Katanya dikalikan min 2. Berarti ini kalikan min 2 seperti tadi, min 2 ya. Maka ini jadi apa? Min 2 sin A sin B, 2 kali min 2 min 4/5. Kalau perkalian kayak gini yang dikali atas tok ya, yang bawah nggak perlu ya. 2 kali min 2 min 4, 5-nya tetap. Kenapa kok dikali min 2? Karena ini tadi ada rumusnya. Apa rumusnya tadi? Langsung ya, tidak saya tulis lagi rumusnya. Min 2 sin A cos sin B itu adalah cos A plus B min cos A min B sama dengan min 4/5. A plus B berapa kira-kira menurutmu? Ayo, ada yang tahu A plus B? 2. A plus B itu sudut, berarti 30 derajat, 45 derajat, 90 gitu. Oke, dari situ kita lihat nih bahwa apa? Di sini aja ya, saya gambar di sini. A plus B plus C itu 180. Ingat-ingat, jumlah sudut segitiga 180. Maka A plus B plus 90 180. Dari mana C 190? Dari ini, siku-siku di C ya. Siku-siku di C, berarti C-nya 90 derajat. Sehingga kalau ini pindah ke sana, jadi A plus B sama dengan 90 derajat. Itu. Berarti yang ini lanjutannya adalah ke sana ya. Ke sana. Menjadi apa itu? Cosinus A plus B, A plus B-nya ini 90 plus minus dari mana? Dari sini lah, minus. Terus ini cos A min B, cos A min B sama dengan min 4/5. Cos 90 berapa? Ada yang tahu? Cos 90 0 ya toh. Cos 90 itu 0 ya toh. Min cos A min B sama dengan min 4/5. Berarti cos A min B-nya adalah ini enggak usah ditulis, min dengan min jadi plus 4/5. Yang ditanya nilainya A berapa? A itu ada kaitannya dengan sin A min B. Padahal yang kita miliki cos A min B. Ada yang punya ide mengubah cos A min B menjadi sin? Ada? Oke, pandai. Pakai segitiga siku-siku. Ini ingat-ingat, kalau cos itu adalah sami ya, sami. Sa itu samping, mi itu miring. Pintar.
Maka kalau digambar begini gambarnya. Nah, ini gambarnya. Sudutnya A min B. Berarti di sini kamu tulis A min B gitu ya. A min B. Kalau di sini alfa, di sini alfa gitu. Kalau ini X, di sini X ya. 4/5, sampingnya 4. Berarti sudutnya ini, sampingnya di sini 4 ya. Miringnya 5, berarti di sini miring 5. Tinggal ini yang belum. Berapa? Pakai Pitagoras. 4, 5, 3. Ya, pandai. 3 Pitagoras 3, 4, 5 atau kelipatannya. Sehingga dari gambar kita tahu sin A min B sama dengan berapa? Demi. Waktu kelas 10 itu ya demi. Sin A min B diketahui itu berapa? 5A. D-nya berapa? 3. Mi-nya 5. Agar ini menjadi A, maka ini saya bagi A. Saya bagi 5 ya. 5A bagi 5 sama dengan A. 3/5 bagi 5, 3/25. Nah, ini jawabannya. Ini lebih rumit sedikit tadi karena masih harus merubah menjadi sinus dan lain sebagainya ya. Tapi masih tetap bisa dipahami dengan cara apa? Latihan soal yang banyak ya. Matematika itu kalau kamu sudah latihan soal yang banyak, maka apa? Lama-kelamaan itu akan menjadi apa? Cepat ya, menjadi cepat. Saya juga dulu kalau tidak langsung bisa cepat seperti ini, maka latihan soal yang banyak, mengurangi waktu tidur, sehingga apa? Sehingga kita bisa cepat mengerjakan soal. Kalau ada soal gini, kita punya ide langsung untuk mengerjakannya. Seperti itu kalau kamu ingin ikut SBMPTN. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan tentang apa? Tentang rumus perkalian fungsi sinus dan kosinus. Pertemuan trigonometri yang ketiga. Trigonometri memang materinya agak banyak ya. Agak banyak. Nanti akan dipakai lagi di kelas 12 ketika kita belajar integral. Ketika kita belajar limit fungsi trigonometri. Ketika kita belajar turunan fungsi trigonometri, maka materi trigonometri ini akan tetap dipakai. Maka diusahakan paham, diulang lagi nanti, kalau kurang paham bisa ditanyakan, tidak usah sungkan ya, banyak-banyak bertanya ya, banyak-banyak bertanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.